ومن نشر طيبه تأطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل، وهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المكان وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمه كما يحسن التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجمين منه ومضطرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Mari kita awali taklim kita dengan membaca talafuz niat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap hari yang datang Allah berikan kita ilmu manfaat untuk menguatkan, mengokohkan akidah kita, menguatkan iman Islam kita, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca lagi wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu ay la yulhiku wujudahu adamun wad dalilu ala dhalika annahu law lam yajib lahu al baqa'u la amkana ay yakuna faniyan lakin imkanul fana'i lahu muhalun idh law kana faniyan lakana jaizal wujudi lakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun idh law kana jaizul wujudi lakana hadithan lakin ay kaunuhu hadithan muhalun idh law kana hadithan lan taba anhul qidamu lakin intifa'ul qidami anhu muhalun liannahu qad qamat dalilu ala wujubil qidami ta'ala wa haitsu wajabal baqa'u lahu ta'ala istahala alaihi didduhu. Kita berniat
selama bulan Rabiul Awal kita baca maulidnya banyakan, sebab jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Ya, dalam hadis dijelaskan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, ij'alu yawma miladi 'idakum wa sallu wa sallimu fihi tanalu syafaati yaumal qiyamah. Jadikan hari kelahiranku, hari Maulud, hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idakum, merupakan hari raya untuk kalian. Kayak lebaran. Kita kalau lebaran repot nggak? Nggak punya duit, utang pinjam dibelain. Jual-jual apa dibelain. Untuk apa? Biar bisa lebaran. Baju baru, mukena baru, sarung baru, peci baru, semua serba baru. Belum lagi makanan. Kita udah persiapkan semua. Untuk apa? Menyambut hari raya, menyambut lebaran. Itu baru sekedar lebaran. Ini menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alu yauma miladi 'idakum, jadikanlah hari kelahiranku merupakan 'idakum, hari raya untuk kalian. Fasallu wa sallimu fihi tanalu syafaati yaumal qiyamah. Karenanya pada hari-hari Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan untuk bersolawat dan bersalam. Ya, untuk bersolawat dan bersalam. Maka bersolawat dan bersalamlah kalian pada hari kelahiranku itu, tanalu syafaati yaumal qiyamah, pasti kalian akan mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat nanti. Ini ada janji Nabi. Siapa yang merayakan hari kelahirannya dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijanjikan tanalu syafaati, pasti kalian akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Pembelaan karena ibadah kita kurang, banyak tapi kosong, penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah, berhias dengan ujub dan takabur. Jadi yang kita harapkan adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi perintahkan kita untuk bergembira, ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dengan diturunkannya Al-Quranul Karim dan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, fa bidzalika falyafrahu, oleh karena itu bergembiralah. Jadi kalau kita bikin maulid, bikin nasi ulam, nasi uduk, kebuli segala macam, ada orang mengatakan itu sia-sia karena dia nggak paham, ya. Dia nggak paham, katanya Nabi nggak pernah mencontohkan, dia lupa. Ya, kalau kita umpamanya ada harapan pengen punya anak perempuan, karena anaknya laki melulu, maka sampai dia nazar, kalau saya punya anak laki-laki, pengen punya anak perempuan, maka saya akan mengadakan pesta. Cuman mengharapkan anak perempuan aja, sampai bernazar pengen bikin pesta.
Tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semua alam semesta bergembira, semua alam semesta bergembira, sampai burung pada menari menyanyi, mataira yumnin ghannan fa'atrab, ya, belenggok-lenggok, bernyanyi bersukaria menyambut kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita kayaknya kalau ada orang bikin maulid dikatakan bid'ah, dia nggak tahu, dia nggak ngerti, biarin aja, ya. Dan tidak ada satu tempat, satu rumah, satu kampung yang dibacakan maulid Nabi kecuali kampung itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun bacanya di sini tetangga-tetangga kebagian. Ya. Kebagian itu cucuran rahmatnya kebagian, kecuali orang-orang yang enggak demen. Kalau enggak demen enggak kebagian, kalau demen insyaallah kebagian. Ya. Karena ada yang bilang keberisikan lah, kita baca salawat dibilang nyanyi. Karena mereka enggak tahu, biarin aja. Karena di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 2 halaman 326 dijelaskan, inna iblisa ranna arba'a rannatin. Sesungguhnya iblis itu menjerit, menangis, penuh kekecewaan, penuh ketakutan. Kayak anak kecil nggaeng gitu. Tahu nggaeng? Ya, minta sesuatu nggak diturutin sampai kakinya itu begini, nangis kencang, menjerit-jerit, ya, cilaka, cilaka, ya, ketakutan. Jadi iblis itu menangis ketakutan 4 kali. Kapan? Yang pertama, hina lu'ina, ketika iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai turun perintah, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Wa idza qara'tal qur'an, apabila kalian membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk tuh. Jadi pertama, iblis menjerit, menangis ketakutan. Kapan? Hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hina uhbita, ketika iblis diusir dari surga. Jadi dulunya iblis itu komandannya malaikat, namanya Azazil. Karena disuruh sujud kepada Nabi Adam gak mau, merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Khalaqahu min turabin wa khalaqtani min nar. Kau hanya menciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Akhirnya karena kesombongannya, iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menempati surga. Kapan? Dulu di surga diusir, nggak boleh masuk lagi. Sampai kapan? Sampai nanti. Ya, sampai nanti. Sampai hari kiamat, orang-orang pada masuk surga, iblis nggak boleh masuk surga. Ya. Jin ada yang masuk surga, tapi iblis tidak boleh masuk surga. Hina uhbita. Yang ketiga, iblis itu menangis, menjerit ketakutan, penuh kekecewaan. Hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah dilahirkan. Kenapa? Rasulullah dilahirkan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi iblis merasa kecewa. Sulitlah untuk menggoda anak Adam supaya menjadi temannya di neraka, menjadi tambah sulit dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, hina unzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surat Al-Fatihah, iblis merasa kecewa
Sebab di Al-Fatihah itu merupakan ringkasan Al-Qur'anul Karim. Ya. Situ ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami berbakti, kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Ya. Jadi jelas di sini bahwa yang tidak senang dengan kelahiran Nabi adalah iblis. Jadi kalau ada orang nggak senang itu mirip-mirip lah, ya, mirip-mirip iblis. Jadi biarin aja, kita jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan. Kita ikutin aja ulama-ulama kita aslafun as-salihun yang mereka betul-betul ahli mukasyafah, ahli hikmah, dan tahu bagaimana kisah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin aja. Ya. Jadi insya Allah selama bulan Rabiul Awal kita baca maulidnya panjangan dikit. Ya. Sebab kalau bikin di rumah masing-masing kan repot. Ya. Ibu-ibu mesti ngundang orang. Tuh, ya, bapak-bapak juga begitu, undang orang. Nah, orang kan mesti ngasih makan. Ya. Minimal kopi-kopi aja kan mesti ada. Nah, tapi kita baca di sini insya Allah semua kita sekeluarga kita mudah-mudahan kebagian cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijanjikan untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi mulainya lebih awal supaya apa? Supaya keburu baca maulid 7 pasal, bukan 6 pasal, 7 pasal, 8 pasal dengan walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syama'il, ringkasan daripada sifat perilaku daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Diulang lagi. Wa yajibu, dan wajib menurut akal. Artinya kalau tidak ada akal nggak nerima. Jadi mesti ada. Wajib menurut akal. Wajibu, dan wajib bukan menurut syara tapi menurut akal. Fi haqqihi ta'ala, menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai Rabbul Alamin. Ta'ala yang maha tinggi sebutannya al-baqa'u, yaitu sifat baqa. Apa arti baqa? Kekal. Ya. Apa arti baqa? Kekal. Jadi wajib menurut akal pada menunjukkan kebenaran Allah sebagai ilah adalah sifat al-baqa, kekal. Wa ma'nahu, artinya annahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala la akhira lahu, tidak ada akhirnya. Ya. Bukan berarti Allah yang duluan, Allah yang belakangan. Nah, kalau belakangan berarti tetap masih dikatakan enggak baqa. Tapi kalau dikatakan la akhira lahu, tidak ada akhirnya. Kalau nggak ada akhirnya, sampai kapan juga nggak ada akhirnya. Jadi Allah itu sifatnya tidak ada akhirnya. Ay la yulhiqu wujudahu adamun. Artinya wujudnya Allah tidak diiringi dengan sifat adam. Bakal nggak ada. Ntar juga lama-lama nggak ada. Nggak ada kata-kata begitu. La yulhiqu wujudahu adamun. Jadi sifat wujudnya Allah tidak diiringi dengan sifat adam. Dikatakan ntar juga lama-lama Allah bakal nggak ada. Nggak ada tuh, tidak begitu. Kenapa? Sebab selalu ada, karena tidak ada akhirnya. Wad dalilu ala dzalika,
Dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhirnya dan wujudnya tidak diiringi oleh sifat adam, annahu law lam yajib lahul baqa la amkana ayyakuna faniyan. Bahwasanya jika tidak wajib bagi Allah sifat baqa, la amkana akan memungkinkan ayyakuna faniyan, bahwa Allah itu faniyan. Faniyan itu binasa. Ya. Faniyan itu binasa. Lakin akan tetapi imkanul fana'i lahu muhalun. Kemungkinan Allah itu fana lahu muhalun adalah istihal, mustahil. Ya, artinya akal nggak bakal nerima kalau dibilang Allah itu fana. Ya. Idlau kana faniyan, kalau seandainya Allah itu fana, lakana jaizal wujudi, maka akan terjadi Allah itu tidak wajibul wujud, tapi jaizul wujud. Adanya boleh ada, boleh tiada. Tuh, jaizul wujud. Tapi kalau wajibul wujud mesti ada. Akal nggak terima kalau Allah dibilang kagak ada. Tapi kalau seandainya dikatakan Allah itu fana, lakana jaizal wujud. Ya. Keberadaan Allah berarti jaizal wujud, boleh ada boleh enggak. Lakin kaunuhu jaizal wujudi, akan tetapi keberadaan Allah jaizal wujud, boleh ada boleh enggak. Jadi adanya tuh mungkin aja, muhalun, mustahil. Ya. Jadi manusia, alam semesta bakal hancur, Allahnya hilang semua. Jadi kosong melompong, nggak ada apa-apa. Alam juga kagak ada. Orang yang menciptakan kagak ada, berarti alam juga enggak. Nah, kalau dikatakan alam tidak ada, mustahil. Kenapa? Sebab Allah bikin surga, bikin neraka untuk menempatkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, berdosa kepada Allah, dimasukkan ke dalam neraka, dan orang-orang yang patuh taat kepada dalam surga yang sifatnya khalidina fiha abada, ya, kekal abadi lamanya. Jadi kalau Allahnya kagak ada, bagaimana? Sendirian kita? Agak Rabbul Alamin yang ngatur alam semua, yang mengatur berarti selalu ada, tidak boleh tidak ada. Tuh. Ya. Idlau kana jaizal wujudi lakana hadisan. Kalau seandainya keberadaan Allah itu jaizal wujud, jadi adanya sifatnya jaiz, boleh ada boleh tiada, lakana hadisan, maka berarti Allah itu baharu. Berarti Allah ada yang menghancurkan, Allah ada yang meniadakan, Allah ada yang mengadakan. Berarti haditsun baru. Kalau baru berarti sama dengan kita, sama dengan makhluknya. Ya. Lakin huwa, akan tetapi dia ai kaunuhu hadisan, kalau keberadaannya itu hadisan baharu, muhalun, mustahil. Kenapa mustahil? Idlau kana hadisan lantafa anhul qidamu. Kalau seandainya Allah bersifat hadisan baharu, lantafa anhul qidamu, tidak ada sifat qidam bagi Allah. Sementara sifat qidam wajib bagi Allah. Kalau Allah dikatakan hadisan, tidak mungkin ada sifat qidam. Sebab qidam itu la awwalalahu, nggak ada awalnya. Artinya keberadaannya tidak didahului oleh tiada. Ya.
Udah ada, ya. Selalu ada, tetap ada. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seandainya Allah dibilang hadisun, baharu, baharu itu berarti ada permulaannya kayak kita. Ada permulaannya, ada pertengahannya, ada penghabisannya. Ya. Kalau Allah dibilang hadisan, lan tafa anhul kidamu, maka tidak akan ada sifat kidam. Lakin akan tetapi intifaul kidami anhu muhalun. Ketidaan sifat kidam bagi Allah adalah muhalun, mustahil, ya, mustahil kalau Allah baru. Kalau Allah baru berarti ada yang bikin. Nanti timbul, udah kita jelaskan tasalsul hadis, ada apa, daur dan tasalsul, ya, begitu terus main butuh-butuhan, ya, saling membutuhkan, saling menjaga, saling menghancurkan. Li'annahu qad qamat dalilu ala wujubil qidami. Sungguh telah berdiri tegak dalil yang menunjukkan wajibnya sifat qidam lahu ta'ala bagi Allah ta'ala. Jadi udah diterangkan bahwa Allah itu wajib bersifat qidam, dan qidam itu dikatakan sifat salbiyah. Hanya Allah saja yang bersifat qidam. Hanya Allah saja yang bersifat baqa. Selain Allah tidak ada yang qidam, tidak ada yang baqa. Itu namanya salbiyah. Hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada. Ya. Qad qamat dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala. Ya, udah berdiri tegak dalil yang menunjukkan wajibnya sifat qidam bagi Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabal baqa'u lahu ta'ala istahala alaihi didduhu. Kalau dikatakan sekiranya wajib sifat baqa bagi Allah, maka mustahil lawannya. Apa lawan baqa? Apa lawan baqa? Fanian, binasa. Ya. Jadi jangan kita berpikir nanti alam semua enggak ada, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, semuanya bakal hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala yang enggak bakal hancur. Kenapa? Sebab wajibul wujud. Semua yang selain Allah adalah jaizul wujud. Ya. Jadi kalau umpamanya ntar kita jangan punya berpikiran begini. Kan alam bakal hancur semua nih. Kan tinggal Allah sendirian. Nah, Allah mau bikin alam baru, mau bikin makhluk baru, apa bagaimana? Jangan dipikirin. Ya. Jangan dipikirin ntar bagaimana? Allah bikin generasi baru lagi nih. Bukan generasi orang-orang model kayak kita ini, yang hidungnya pesek, yang apa bibirnya tebal, jidatnya jenong, segala macam gitu. Jangan dipikirin begitu. Ntar Allah mau bikin lagi nih makhluk apa lagi. Jangan dipikirin. Ya. Yang bikin bagaimana caranya kita supaya selamat di dunia dan di akhirat. Hidup di dunia bahagia, mati husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Itu doa kita seperti itu. Jangan dipikir nanti bagaimana. Udah hancur semua mau diapain lagi. Udah kita udah dikatakan di dunia apa di akhirat kekal abadi masuk surga khalidina fiha abada. Udah jangan dipikirin itu aja udah. Alhamdulillah, bersyukur ada bisyarah, ada kabar gembira bahwa orang yang beriman dan beramal soleh dikatakan manusia terbaik, makhluk terbaik, ya, khairul bariyah, manusia terbaik, manusia pilihan. Apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang penting bagaimana caranya supaya kita masuk surga kekal abadi. Ya. Jangan lagi dikeluarin dari surga, kekal abadi di surga. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan seorang umatnya pun sampai masuk ke dalam neraka. Jadi kalau ada umatnya yang mengatakan ente neraka, ini berarti ya dia enggak menghargai doa Rasulullah. Doa Rasulullah
kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti bakal masuk surga. Pasti bakal masuk surga. Nah, kalau umpamanya ada kita langsung memponis, kamu di neraka, kenapa kamu membuat bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sementara Rasul sendiri mengharapkan kita semua umatnya masuk surga. Kok ada umatnya yang berani memponis supaya ada umat Islam yang masuk neraka? Maka urusan untuk neraka beda. Innal ladzina kafaru bi ayatina wa innal ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Enggak ada khalidina fiha. Kenapa? Orang masuk neraka enggak abadi. Yang abadi itu orang-orang kafir. Kalau kita ada sedikit iman di hati kita, mithqala dzarratin minal iman, ini pasti bakal masuk surga walaupun dicuci dulu. Ya. Nah, kalau kita pakaian kotor, dicucinya berapa lama? Ya tergantung. Kalau bajunya baju putih, banyak nodanya, noda blok, becek-becek, kita main hujan-hujanan pada kotor, pada noda, itu cucinya lamaan. Disikat dulu, diperes dulu, dibanting-banting dulu. Nah, kenapa? Sebelum dimasukkan ke dalam lemari pakaian yang bersih, itu kan tentunya kita dirapiin dulu. Nah, nyucinya juga macam-macam. Ada yang nodanya dikit, cuma dikipret-kipret doang, nodanya udah hilang. Nah, kalau kita nodanya seapa? Ya seapa nanti kita bakal masuk neraka, mampir. Ya. Cuman kalau bisa mampirnya jangan lama-lama. Ya. Kalau bisa mampirnya jangan lama-lama, jangan pakai ngopi dulu. Ya kalau ngopinya ngopi kapal api enak. Kalau kopinya wa iyastaghiitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh, ya seperti kemarin yang saya ceritakan tuh di masjid, orang neraka minta minum, dikasih minum, tapi minumannya terbuat daripada air timah yang mendidih. Ya, baru sampai di mulut aja mukanya udah angus. Ya, kayak sate udah angus duluan. Nah, kita jangan pakai begitu, jangan pakai mampir dulu. Mampir ya mampir, memang mesti mampir, tapi jangan lama-lama langsung digentak sama malaikat segala macam. Udah, kamu jangan lama-lama, kamu kan sering ngaji di Az-Zawiyah, udah kamu jangan lama-lama. Ya lah, ya kalau kita ngaji tauhid jangan lama-lama. Boleh mampir boleh, tapi jangan lama-lama. Tuh. Bisa nggak dipahamin apa yang saya ajarin? Nah, nanti yang pahamnya nanti Allah, oh ini yang dikatakan bako begini, yang dikatakan begini itu pasti nanti kita paham. Kapan? Ya Allah alam, maunya Allah. Yang penting kita udah ngaji bagaimana cerita tentang sifat bako, yaitu kekal. Lawannya al bako adalah fanian, binasa. Ya, jangan dikatakan nanti semua alam semesta nggak ada, pencipta udah nggak ada, hancur semua, berantakan. Enggak. Allah itu bukan seperti presiden. Kalau presidennya kabur, rakyatnya hancur. Enggak. Allah kagak bakal binasa. Allah tidak bakal punah. Allah tidak bakal hilang. Allah tidak bakal mati. Allah kekal abadi selama-lamanya. La akhiralahu, tidak ada penghabisannya. Ya, mungkin ada yang mau ditanya, silakan ditanya.